akan menjelaskan tentang perencanaan dan sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang diperlukan beberapa aspek dalam melakukan perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, antara lain sebagai berikut. Pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang diperlukan yaitu sebagai sumber-sumber peluang yang secara luas, yaitu persiapan yang dilakukan dalam menganalisis peluang usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang akan dipilih. Kedua, bentuk usaha yang akan dipilih. Ketiga, jenis usaha yang akan ditekuni. Keempat, informasi usaha yang akan diterima. Serta yang terakhir yaitu ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Adapun faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam kewirausahaan yaitu keuntungan, penguasaan teknis, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, modal, resiko, persaingan, fasilitas, dan kemudahan serta manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Aldi dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan tentang yang B, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi 6 tipe sumber daya. 6M yaitu man, money, material, matching, method, dan market. Faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yaitu sebagai berikut. 1. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha karena manusia mempunyai ide dan rencana usaha. Dalam berwirausaha diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. 2. Faktor keuangan. Faktor organisasi. Uang merupakan faktor penunjang keberhasilan sebuah usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta penentuan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi dan kegiatan wirausaha. 3. Faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola, sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisiensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausahawan sejak usaha didirikan, yaitu sebagai berikut. A. Merencanakan produk apa yang akan dibuat. B. Memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan. C. Merencanakan jumlah produksi yang akan dibuat. D. Merencanakan tempat pemasaran produk. E. Faktor mengatur usaha. 5. Faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan yaitu sebagai berikut. A. Daya serap pasar dan prospeknya. B. Kondisi pemasaran dan prospeknya. C. Program pemasaran. 6. Faktor administrasi. Guna menunjang kelancaran dalam kegiatan wirausaha, maka seorang wirausaha mempunyai catatan mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap hari. Catatan tersebut dapat dibuat secara kronologis kemudian didokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti dari kelompok 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut ini. A. Mengurus izin usaha. Mengurus izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. B. Penetapan besarnya retribusi. Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu atau suatu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau suatu badan usaha. C. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang
perdagangan dan jasa. Beberapa keuntungan dengan memiliki SIUP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha. Yang kedua, mempermudah dalam memproses pengajuan kredit. Yang ketiga, bukti memiliki dan menjalankan usaha jika akan melakukan kerjasama dengan pihak lain. 4. Mendapatkan prioritas pembinaan dari instansi pemerintahan yang menangani pembinaan usaha kecil. D. Pengurusan pajak. Warga negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal dari diri atau identitas wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Hamdani dari kelompok 3. Membuka rekening bank. Ketika berwirausaha, seseorang membutuhkan rekening suatu bank untuk mempermudah atau memperlancar aktivitas usahanya. Adapun prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri ke bank dan kemudian mengisi formulir yang berisi antara lain sebagai berikut. Pertama, pemilik kegiatan usaha. Kedua, nama. Ketiga, nama pengurus. Keempat, alamat dan pengenal pengurus. Kelima, tanggal mulainya usaha. Keenam, nama referensi. FF, tanda daftar perusahaan atau TDP. Setelah memiliki SIUEP dan NPWP, wirausahaan bisa mendaftarkan perusahaannya ke Deperindak setempat untuk mendapatkan tanda daftar perusahaan atau TDP atau nomor registrasi perusahaan atau NRP dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, mengisi formulir pendaftaran. Ketiga, melampirkan fotokopi KTP, NPWP, SIUEP dan pendirian. Ketiga, membayar biaya administrasi. Keempat, dengan menunjukkan bukti pembayaran, wirausahaan dapat mengambil tanda daftar perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anjani dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDA. AMDA adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem, yaitu diantaranya: yang pertama, jenis usaha pengolahan lahan dan batang alam. Yang kedua, jenis usaha eksploitasi sumber daya alam baik terbarui maupun tidak terbarui. Yang ketiga, jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan cagar alam. Yang kelima, jenis usaha, proses dan kegiatan yang pemanfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan sumber daya alam. Yang keenam, jenis usaha introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad etnik. Yang ketujuh, jenis usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Yang ke-8, jenis usaha penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Yang ke-9, jenis usaha yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksa dari kelompok 3. Akan menjelaskan perancangan pemasaran usaha kerja dari bahan limbah. Yang pertama, penjualan penjualan personal. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Perjualan personal, sistem komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, dilakukan oleh
tenaga penjual atau wirausaha. Yang kedua, iklan. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Promosi. Promosi digunakan untuk memasarkan produk Anda kepada konsumen atau calon konsumen. Yang keempat, publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi masa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya dipublikasikan bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung atau tidak bersifat penjual. Yang kelima, sponsor. Sponsor merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintahan masyarakat. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli produk akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ghasanova dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Aneka kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan bahannya. Produksi dari bahan limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut beberapa contoh produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan contohnya yang pertama yaitu kerajinan dari bahan limbah bunga kering. D. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha harus mempunyai rencana dalam memasarkan hasil produksinya. Berikut beberapa kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produksi dan merek usaha. 1. Penjualan personal atau personal selling. Penjual personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Sistem komunikasi antara perusahaan dan konsumen dilakukan oleh tenaga penjual atau wiraniaga. 2. Iklan atau advertising. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Melalui sistem komunikasi, diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya tertarik dengan produksi yang diiklankan di sebuah media, misalnya spanduk, banner, internet, radio, atau televisi. 3. Promosi penjualan, sales atau promosi penjualan atau sales promotion. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Promosi penjualan terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekurangan rangsangan dan respon pasar terhadap produk. 4. Publikasi atau publication. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. 5. Sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan produk perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau point of purchase. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan dan memengaruhi seseorang
saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk.